Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Yuliana Astuti dari Universitas Mataram, perwakilan dari KKN Tematik Universitas Mataram, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program KKN kami di Desa Gelanggang dengan judul Budidaya Tanaman Sayuran dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Di sini anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Rizal Akbar selaku Ketua Kelompok, yang kedua Abdul Qadir Jelani, yang ketiga Musalihin, yang keempat Muhammad Royan, yang kelima Wahyu Taufik Hidayat, yang keenam Ranti Nur Ramdayani, yang ketujuh Baik Trimelinda Romadini, 8 Ilmaini, 9 Baik Novia Reza Putri, 10 Nova Yulianingsih, 11 Yuliana Astuti, dan 12 Melania Risma. Pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metode pelaksanaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Jadi, ketahanan pangan akan tetap menjadi permasalahan pokok di sebagian besar negara di dunia, seiring dengan semakin besar jumlah penduduk, peningkatan daya beli dan dinamika iklim global. Upaya untuk membangun ketahanan pangan keluarga ini salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di antaranya yaitu dengan melakukan pemanfaatan lahan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan rumah yang paling cocok untuk dilakukan adalah dengan ditanami tanaman sayuran. Berhubung iklim di Indonesia adalah iklim tropis, jadi sangat cocok untuk dilakukan penanaman sayuran. Desa Gelanggang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 4,38 km persegi. Terdapat beberapa permasalahan terkait kegiatan bercocok tanam di Desa Gelanggang, yaitu kurangnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, dan kurang adanya dukungan dari lembaga atau instansi yang terkait di Desa Gelanggang dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam. Jadi, solusi yang kami berikan kepada masyarakat Desa Gelanggang yaitu untuk memanfaatkan pekarangan rumah adalah dengan melakukan penanaman sayuran menggunakan metode hidroponik. Hidroponik sendiri adalah salah satu metode dalam budaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Pembahasan yang kedua adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu sosialisasi diikuti dengan praktik langsung cara budidaya tanaman sayuran hidroponik dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga yang diikuti oleh 50 orang yang pesertanya sebagian besar dari kelompok wanita tani di Desa Gelanggang. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Seperti yang telah disebutkan dalam sebelumnya, metode pelaksanaan yang kami gunakan yaitu yang pertama sosialisasi dan praktik penanaman hidroponik. Jadi di sini terdapat dokumentasi dan pembahasannya. Yang pertama sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi penanaman hidroponik ini sendiri adalah menambah pengetahuan masyarakat bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkan serta dapat mengatasi permasalahan yang ada di Desa Gelanggang, yaitu kurangnya minat masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, praktik penanaman hidroponik. Pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari pihak luar atau pemateri dan dari mahasiswa pelaksana KKN 12 orang dari fakultas yang berbeda-beda. Pelatihan dilaksanakan dari awal penyemaian sampai pindah tanam ke media hidroponik. Berikutnya langkah-langkah penanaman hidroponik atau budidaya hidroponik. Yang pertama di sini dilakukan penyemaian terlebih dahulu. Penyemaian dilakukan pada nampan plastik dengan rock wool sebagai media tanam hidroponik. Di sini jenis benih yang disemai adalah selada merah dan selada hijau.
Kemudian selanjutnya itu pindah tanam. Tanaman yang sudah siap pindah tanam pada umur 25-30 hari dengan ciri-ciri daun sudah lebar sempurna, akar mulai menembus keluar media rock wool. Dan yang terakhir yaitu perawatan. Dilakukan dengan memastikan tanaman selada selalu mendapatkan sinar matahari yang cukup, serta memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya itu capaian pelaksanaan dari program KKN yang telah kami laksanakan. Yang pertama yaitu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan budidaya tanaman sayuran hidroponik secara vertikultur. Dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan praktik langsung. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi lebih produktif yang dapat dilihat dari keterlibatan warga masyarakat, tokoh pemuda dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan program ini, menunjukkan bahwa kebutuhan pangan sebenarnya bisa dipenuhi dari pemanfaatan pekarangan rumah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan adanya efisiensi kebutuhan rumah tangga. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.